Liburan. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 31. Pov Ali. Kalian semua sudah siap? Tanyaku pada Salma, Nanda dan Lukman. Hari ini Minggu, rencananya kami akan pergi liburan akhir pekan. Mumpung ibu juga mau ikut, katanya masalah toko biar saja Mbak Ika pegawai di sini yang menjaga. Nenek juga katanya tidak ikut, karena sedang tidak enak badan. Setelah menjabat menjadi manajer di perumahannya Om Handoko. Aku memang difasilitasi mobil dan juga rumah. Hanya saja aku menolak tinggal di rumah itu karena aku masih tinggal di rumah Om Handoko. Ibu juga menolak tinggal di sana karena lebih memilih tinggal di toko. Katanya agar lebih leluasa untuk mengontrol pesanan orang. Memang dari awal buka butik ibu tidak terlalu ramai. Hanya saja pesanan baju jahit tidak putus-putus dari hari pertama buka. Kami semua bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Karena sejak dulu, ibu dan kami semua hanya mengandalkan ayah untuk makan dan sekolah. Aku bahkan tidak tahu rasanya mencari uang. Tapi semenjak ayah memutuskan untuk pergi, keadaan mengubah semuanya. Ibu yang semula hanya ibu rumah tangga, sekarang berkat bantuan modal dari Om Handoko. Bisa membuka butik sekaligus tempat konveksi. Aku juga sudah bisa mandiri dan mulai bekerja di perusahaan Om Handoko. Adik-adikku juga bisa bersekolah di sini, aku memberikan sepeda motorku pada Lukman agar bisa pergi sekolah dengan Nanda. Sedangkan Salma, dia hanya diantar jemput pakai bus sekolah. Soal masalah ajakan Alea kemarin, aku belum sempat menemuinya. Karena waktu itu suasana hatiku juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi komunikasi kami tetap lancar, malah semenjak kejadian kemarin hubungan kami menjadi lebih akrab. Bang, udah. Teriak Salma sambil menepuk pundakku kasar. Aku sangat terkejut dengan teriakan Salma. Astagfirullah. Jangan teriak-teriak, anak cewek kok hobinya teriak-teriak, bentakku kesal. Habisnya dipanggil-panggil nggak nyahut. Mikirin apa sih? Kak Alea ya? Tanya Salma menyebut nama Alea. Dengan cepat aku membekap mulutnya dengan tangan agar tidak lagi menyebut nama itu. Aku sangat malu jika ibu dan yang lainnya sampai tahu. Ibu, tolong, teriak Salma sambil tertawa terpingkal. Diam. Kamu ini, mulut ember, ucapku kesal. Setelah memastikan Salma diam dan menjaga mulutnya, baru aku melepaskan. Abang ini, lucu tahu, ucapnya masih dengan sisa tawa yang menderai. Aku menatapnya tajam, namun Salma sama sekali tidak takut. Jangan jahil, tegasku lagi yang kembali membuat Salma tertawa. Kalian, ribut banget. Ngomongin apa sih? Tanya ibu yang datang dengan menggendong Anto. Ini, Bu, tentang Bang Ali dan... Heh, Diam, teriakku lagi sambil membekap mulut Salma dan menariknya masuk ke dalam mobil. Aku sangat malu jika ibu sampai tahu jika aku menyukai perempuan. Apalagi selama ini aku tidak pernah cerita apapun tentang hidupku pada ibu. Aku segan, hanya pada Salma aku menceritakan semuanya. Kecuali tentang Alea, hanya saja aku kecolongan saat Salma membuka ponselku dan membaca semua pesanku dan Alea. Dasar adik laknut memang. Kalian kok malah tarik-tarikan. Teriak ibu yang melihatku menarik Salma. Please diam, Salma. Abang mohon, nanti jantung abang bisa copot kalau kamu nyebutin nama dia terus, pintaku yang dibalas tawa oleh Salma. Apa sih? Orang mau bilang tentang tempat liburan kita juga sama ibu? Jawab Salma yang tawanya membuatku kesal setengah mati. Lagian, Salma belum kenal yang mana Kak Alea. Kalau dia mau jadi pacar abang, harus ada ACC dari Salma dulu, sambung Salma lagi yang membuatku mencebikkan mulut. ACC, emangnya kamu siapa? Duduk aja yang tenang di dalam sini. Sampai semuanya siap. Kita berangkat, ucapku sambil menutup pintu mobil. Meninggalkan Salma sendirian di dalam mobil. Emangnya kita mau kemana sih, Bang? Tanya Lukman yang keluar dari toko, diikuti oleh Nanda yang menggendong Mia. Kita mau liburan. Nggak jauh sih, cuma ke taman doang, jawabku yang membantu ibu membuka pintu mobil. Setelah ibu naik di depan, aku langsung ikut masuk ke dalam mobil. Muat nggak? Tanyaku lagi saat melihat mereka masuk ke dalam mobil semua. Muat, Bang. Kami yang cowok di belakang aja. Biar Salma dan Mia di tengah, jawab Lukman yang aku balas dengan anggukan. Jujur, ada rasa bangga dan haru yang menyeruak di dalam dada. Saat aku berhasil membuat ibu dan adik-adik tersenyum senang. Selama hampir setahun mereka tinggal di sini, tidak pernah sekalipun mereka pergi jalan-jalan. Baru kali ini aku memiliki kesempatan untuk membawa mereka jalan-jalan. Kita beneran ke taman doang, Bang.
Tanya Salma saat kami sedang dalam perjalanan. Sebenarnya di sana ada water park juga sih. Jadi kalian bisa sekalian mandi dan seru-seruan juga di sana, jawabku yang dibalas sorak-hore oleh mereka semua. Lah, nggak bilang duluan mau ke water park. Salma kan nggak bawa baju ganti, keluh Salma yang membuatku melirik ke arah ibu. Ibu bawa kok, Salma, jawab ibu yang membuat Salma kembali tersenyum senang. Selama perjalanan, tidak berhentinya mereka mengoceh. Reaksi mereka semua juga sama sepertiku ketika pertama kali ke Jakarta. Kagum. Sebelum mandi, kita salat dulu ya. Mumpung udah masuk waktu duhur, ucap ibu yang kami balas dengan anggukan. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, kami sampai di tempat wahana pemandian. Sebenarnya tempatnya tidak terlalu jauh, hanya saja jalanan sangat macet. Sehingga kami telat sampai ke sini. Kami semua turun dan masing-masing membawa peralatannya. Aku membantu ibu menggendong Ali Anto, dia tertidur sepanjang perjalanan. Dan sampai ke sini pun dia masih tertidur pulas. Kami semua menuju ke musola yang disediakan di sini. Setelah semuanya selesai wudhu, aku menidurkan Anto di samping ibu salat. Kemudian aku pergi berwudhu, karena yang salat hanya keluarga kami. Aku yang menjadi imam salatnya. Boleh ikutan gabung, Dek? Tanya bapak-bapak saat kami sedang merapatkan syaf. Boleh Pak, silahkan, jawabku sambil ikut tersenyum. Kulihat ada istrinya juga yang ikutan berdiri di samping ibu. Namun tatapan mereka seperti saling mengenal. Aku segera mengambil tempat di depan dan langsung memulai salat zuhur bersama. Jika dulu yang selalu menjadi imam salat adalah ayah. Sekarang kami sudah kehilangan imam salat, aku yang akan menggantikannya. Juga ada Lukman dan Nanda, mereka harus aku bimbing juga untuk menjadi laki-laki sejati. Setelah selesai salam, aku berbalik badan dan kami saling bersalaman. Ibu, ayo, ajakku pada ibu yang sedang berbicara dengan istri bapak tadi. Sedangkan Salma dan yang lainnya sudah pergi untuk berenang. Hanya tinggal aku, ibu dan Anto di sini. Aku juga sudah mengingatkan Lukman dan Nanda untuk menjaga Salma dan Mia. Sebentar Ali, jawab ibu sambil melambaikan tangan memanggilku. Kenapa, Bu? Ada masalah? Tanyaku pada ibu. Karena aku melihat mereka bertiga berbicara serius. Kenalin, ini Pak Henry dan istrinya, ucap ibu yang aku balas dengan senyuman ke arah mereka. Jadi yang menjadi imam salat tadi anakmu Aini? Tanya laki-laki yang tadi salat dengan kami. Iya, alhamdulillah. Namanya Ali, jawab ibu mengenalkan aku. Masya Allah, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini, ucap istri wanita itu dengan wajah berseri-seri. Iya, karena semenjak kejadian itu, kami langsung pindah ke Bogor. Baru beberapa tahun ini kami kembali lagi ke sini, sambung laki-laki yang bernama Pak Henry. Aku hanya diam mendengarkan. Rahman mana Aini? Tanya laki-laki itu lagi pada ibu. Kami hanya saling berpandangan, aku tahu ibu tidak tahu harus menjawab apa. Aini, tegur wanita itu lagi. Ayah saya sudah meninggal Pak, jawabku dengan hati yang terasa perih. Mataku kembali memanas melihat ibu yang hampir menangis. Innalillahi, maaf Aini. Kami tidak tahu, ucap Pak Henry lagi sedikit menunduk. Rahman bukan meninggal tapi dia pergi meninggalkan kami dan menikah lagi, jawab ibu yang membuat mereka berdua tercengang. Ibu, lirihku memegangi pundak ibu. Menikah lagi. Terus sekarang kalian cerai? Tanya istrinya Pak Henry. Iya, dia sudah tidak mau lagi anak-anak memanggilnya ayah lagi, jawab ibu menjelaskan. Aku bingung kenapa ibu malah menceritakan masalah kami pada orang lain. Siapa mereka? Sabar Aini. Laki-laki memang suka tidak tahu diri, ucap wanita itu sambil memeluk ibu. Aku sudah tidak apa-apa, Sarah. Oh iya, kalian sama siapa ke sini? Anak-anak, tanya ibu pada mereka berdua. Iya, kami ke sini juga liburan. Ada anak kami, lagi mandi kayaknya. Biasalah anak-anak. Kalau begitu kita ke sana aja ya. Sekalian ngawasin anak-anak, ajak ibu yang kami balas dengan anggukan. Akhirnya kami ke sana bareng-bareng, sekalian melihat Salma dan Mia. Aku berjalan menggendong Anto serta sebelah tangan satu lagi memegangi tas baju ganti. Ibu berjalan di depan dengan Ibu Sarah. Sedangkan aku berjalan beriringan dengan Pak Henry. Tidak ada percakapan apapun di antara kami. Karena aku sebenarnya bingung mau bicara apa. Mama, kok lama? Kunci mobilnya di mana? Aku lupa ambil ponsel. Tiba-tiba jantungku kembali berulah, aku melihat Alea menghampiri Ibu Sarah dan bergelayut manja di lengannya. Alea, kok bisa? Batinku.